Baik, untuk sesi patogenesis preterm sudah selesai. Kita ada waktu dari panitia diberikan 10 menit, mungkin sekitar 2 atau maksimal 3 penanya. Dipersilahkan, 1. Mau silahkan. Kepada, ya, disampaikan kepada pembicara siapa, Terima kasih. Pertama-tama saya ingin memberikan satu apresiasi yang luar biasa kepada 3 guru yang telah memberikan satu enlightenment, pencerahan tentang hal-hal penting dan kunci daripada preterm labor. Saya kebetulan tertarik mengamati fenomena ini berkaitan erat tentang bagaimana HPA aksis yang kemudian ternyata dirangkai oleh ketiga pembicara yang berkaitan erat dengan berulangnya siklus preterm labor dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya hanya ingin mengusulkan untuk mempermudah pemahaman kita bahwa fenomena pewarisan preterm labor ini adalah satu pola fetal origin adult disease. Jadi seorang wanita yang dalam kehamilannya mendapat stres, yang kemudian fetal programmingnya terganggu, maka mekanisme fetal programming ini kemudian akan muncul di usia adult, di usia dewasa. Dia akan melahirkan, jadi kalau janin tersebut intrauterin mengalami stres, maka dia akan terjadi gangguan development pada neurodevelopmentnya, sehingga kemudian dia akan mengalami fenomena fetal origin adult disease. Kesimpulan saya adalah mudah-mudahan para guru yang telah menyampaikan presentasi tadi bisa memberikan enlightenment apakah ibu-ibu yang melahirkan bayinya preterm sesungguhnya seorang wanita yang mengalami fetal programming di sebelumnya yang sedang mengekspresikan fetal origin adult disease tersebut. Contohnya glucose tolerant test, glucose intolerance, kemudian preeclampsia, itu adalah bagian dari ekspresi adult disease yang terjadi pada periode wanita hamil tersebut, sehingga dia mudah rentan mengalami inflamasi. Pada penjelasan kuliahnya Prof. Eri tadi, kemudian pada penjelasan hipoksia dari Prof. Dikman, dan terakhir dari Mbak Iksan dari kajian hormonal. Saya mencoba merangkai, besok bulan di season terakhir saya diberikan tugas untuk menceritakan bagaimana pola pewarisan ini. Saya ingin mendapatkan stressing saja, apakah kita sepakat bahwa ibu-ibu yang mengalami preeklamsia, ibu-ibu hamil yang mengalami preterm labor, sesungguhnya seorang bayi yang telah mengalami kegagalan atau patologik fetal programming pada kehamilan ketika beliau dikandung oleh ibunya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari satu pertanyaan ini bisa diberikan ulasan, mungkin pertama dari Dr. Isharia, silakan. Nanti mungkin menambahkan Prof. Eri dan Prof. Dikman. Jadi karena ini memang pertanyaan dan intinya kesimpulannya itu memang tadi yang disampaikan ya, dari patogenesis dari ketiga pembicara ini sudah dirangkum, dan mungkin satu pertanyaan ini saya kira nanti sudah bisa menyelesaikan diskusi ini. Monggo. Ya. Urut aja mungkin dari apa langsung silakan. Memang saya setuju ya. Jadi fetal programming, fetal adult origin disease itu memang sekarang menjawab. Jadi Parker dulu memang mengintroduce seperti ini. Kaitannya sekarang dengan preterm. Kalau saya dengan presentasi saya tadi, dia tadi yang sudah Anda jelaskan dengan HPA, hipotalamus, pituitary, dan adrenal. Nah, saya ingin melengkapi karena saya sendiri juga tertarik dengan ininya Dr. Ai, yang 2 slide terakhir itu yang terkait dengan Anda. Ternyata memang DAS tadi ya,
depresi, anxiety, sama stres, itu sudah terbukti ada coding gene-nya sudah diketahui tadi 5 loci ya saya lihat. Nah inilah yang dikatakan kalau kita menjelaskan fetal programming, ya. Barker dulu cuma menjelaskan nanti dia kalau dewasa pasti akan mudah menjadi glucose intoleran sama preeklamsi. Tetapi yang lainnya tidak dijelaskan. Kemudian penerusnya ini membuktikan bahwa terjadilah epigenetik itu dia. Jadi Dr. Aini yang menjelaskan. Epigenetik itu adalah berbeda dengan kelainan genetik, berbeda. Kelainan genetik starting by abnormal genotype. Tapi kalau epigenetik bukan. Start by normal genotype, by something bad of intrauterine becoming abnormal phenotype. Ini aneh ini. Karena di metilasi DNA-nya itu pada waktu perpisahan double strand DNA itu namanya replikasi, kemudian transkripsi, translasi. Di situ itunya. Itu memang betul. Saya dapat kesempatan 5 tahun yang lalu ikut membimbing promovendusnya Prof. Musi di Bandung, putrinya Prof. Dina, itu namanya Dr. Tina, itu bagus sekali sampelnya. Sampelnya itu diambil dari ibu-ibu yang lahir 22 tahun yang lalu, lahirnya itu dengan preterm. Bisa ditangkap 22 tahun kemudian, sampelnya diambil. Ternyata betul yang dikatakan. Hasilnya apa? Darah ibu yang sekarang berumur 22 tahun yang dulu dia lahir dengan preterm, ternyata IGF-nya itu lebih rendah daripada yang normal. Nah inilah suatu bukti. Saya cuma sampai di sini aja. Mungkin Prof. Dikman karena bagus sekali Prof. Dikman itu menjelaskan bahwa hipoksia, akhirnya iskemia, and then sekarang Romero sudah menjelaskan dan Gasdecker bahwa preeklamsia dengan preterm itu sudah tidak bisa dibedakan. Monggo Prof. Dikman, guru saya ini betul-betul ini apa kreasinya. Mungkin ini untuk Prof. sudah jelas terakhir. tadi. Jadi tadi saya rangkum bahwa semua kelompok yang namanya ischemic placental disease itu polanya sama. Kan kita pertanyaan kita the what, the why dan how ya. What-nya tahu, what's preterm. Why-nya yang tidak jelas. Saya tadi bicara tentang usul placenta hipoksi. Dan how-nya juga belum jelas. Ini tadi saya katakan berkali-kali, ini new study area, unexplained. Jadi mohon buka. Jadi tadi yang katakan Prof. Eri, penelitian siapa tadi? Promovendusnya itu. Memang sudah terbukti bahwa kalau dia preterm, risk untuk terjadi preterm berikutnya juga besar. Selain itu kalau dia sudah preterm lagi, risk untuk terjadi kelainan-kelainan metabolik dan kardiovaskular juga besar. Makanya kita teliti, mungkin periksa yang preterm, saya maksudnya preterm yang murni ya, bukan karena inflamasi dan sebagainya, itu mungkin perlu diselidiki. Apakah betul ya? Ini harus kita putus rantainya. Pertanyaan saya adalah dilemanya adalah kalau dia preterm liver, apakah kita lahirkan, tadi saya katakan yang mohon dijawab, apakah rasional kita mempertahankan? Padahal sudah ibunya sudah, Tuhan sudah mengatur, ini harus keluar. Ini harus keluar, tapi kita masih bertahan dengan progesteron dan sebagainya. Saya setuju bahwa hipotalamus pituitary itu berperan, Pak. Pertanyaan itu apakah kita lahirkan? Saya menjawab harus dilahirkan. Nanti dengan teknologi yang modern, bayi yang 900 gram, 1000 gram itu bisa hidup dalam area atau suasana persis pada intrauterin. Itu teknologi. Jadi saya mohon bahwa kalau dia sudah preterm, tanda-tanda preterm, tidak perlu dipertahankan, keluarkan. Itu programnya begitu. Tuhan mengatur keluar ini. Kalau tidak ya nanti timbul lagi kita memotong rantai ini. Kalau tidak dikeluarkan, dia akan timbul lagi dia jadi preterm dengan kelainan-kelainan kardiovaskular dan metabolik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi ternyata selesainya diskusi ini masih ada beberapa pertanyaan yang perlu ditindaklanjuti dengan penelitian tentunya. Jadi ini 3 pembicara telah selesai. Acara kita untuk sesi patogenesis preterm telah selesai. Terima kasih kepada semua pembicara. Semoga semuanya bermanfaat. Mohon tepuk tangan untuk 3 pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.